Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pembukaan CPNS di tahun 2024 yang akan segera dibuka pada bulan Juni 2024. Dan kita juga akan membahas mengenai perbedaan PNS pusat dan juga PNS daerah. Jangan sampai teman-teman salah pilih. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui isi dari informasi ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2024 akan segera dibuka pendaftarannya pada bulan Juni mendatang. Adapun rencana formasi CPNS 2024 akan dibuka lebih banyak dari tahun sebelumnya, baik di pusat maupun di daerah. Rencananya, formasi CPNS 2024 akan dipusatkan 100% ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini tentu sesuai dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Aba Subadja, bahwa kebijakan khusus untuk rekrutmen CPNS 2024 pusat penempatannya akan ditempatkan di IKN. Lantas, apa perbedaan CPNS 2024 untuk pusat dan daerah? Mari kita simak penjelasan di bawah ini mengenai perbedaan CPNS pusat dan CPNS daerah di tahun 2024. Sebelumnya, bagi yang berminat mendaftar seleksi CPNS 2024, diharap untuk segera menyiapkan beberapa dokumen penting untuk mendaftar sebagai berikut. Yang pertama yaitu scan pas foto latar belakang merah, kemudian scan swafoto dengan format JPG atau JPG, kemudian scan KTP, kemudian scan surat lamaran. Berikutnya itu scan ijazah dan serdik atau STR ukuran, kemudian scan transkrip nilai, kemudian scan dokumen pendukung lainnya. Dikutip dari ayojakarta.com dari Instagram @cpns@asn pada Senin 27 Mei 2024 bahwa berikut perbedaan PNS pusat dan PNS daerah. Yang pertama adalah PNS pusat. 1. Yaitu penempatan kerja di seluruh Indonesia dan peluang tinggi mutasi antar pulau dalam waktu singkat, atau kemungkinan tahun 2024 ini penempatannya di IKN. Kemudian yaitu sumber gaji dan pendapatan dari APBN, kemudian bekerja di bawah kementerian dan lembaga non-kementerian. Sementara PNS daerah yaitu penempatan kerja hanya di kawasan Pemda atau daerah tersebut. Yang kedua adalah sumber gaji dan pendapatan dari APBD. Kemudian yaitu bekerja di bawah pemerintahan kabupaten, kota, atau provinsi. Jadi untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, dimanapun Bapak Ibu berada, sebelum mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, sebaiknya calon peserta atau teman-teman semua dapat mempertimbangkan di mana teman-teman akan melamar sebagai calon CPNS di tahun 2024. Apakah teman-teman ingin melamar sebagai CPNS di daerah atau teman-teman akan melamar sebagai CPNS di pusat? Tentu dari penjelasan di atas teman-teman dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara PNS pusat dan juga PNS daerah.
Dan tentu sebelum mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, jangan lupa untuk selalu menyiapkan dokumen yang menjadi persyaratan untuk melamar sebagai CPNS pusat ataupun CPNS daerah. Jangan sampai berkas atau dokumen teman-teman tidak lengkap sehingga teman-teman tidak bisa melanjutkan untuk mendaftarkan sebagai CPNS pusat maupun CPNS daerah. Karena sebagai pengalaman atau yang sudah pernah terjadi bahwa ada beberapa teman-teman yang melamar CPNS tidak lolos di tahap administrasi. Jadi untuk teman-teman semua, pastikan bahwa dokumennya telah lengkap atau data-data teman-teman telah sesuai sebelum mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, baik seleksi CPNS pusat maupun seleksi CPNS daerah. Dan tentu untuk teman-teman semua jangan lupa untuk selalu menyiapkan diri dengan mempelajari soal-soal atau materi mengenai seleksi CPNS di tahun 2024. Sebab untuk pelamaran seleksi CPNS di tahun 2024 ini, baik seleksi CPNS daerah maupun seleksi CPNS pusat, tentu akan dipengaruhi dengan nilai yang teman-teman peroleh. Sebab ada ribuan teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Tentu dengan kuota yang sangat terbatas, maka teman-teman semua kemungkinan besar tidak akan lolos sebagai CPNS di tahun 2024 apabila persiapan teman-teman kurang baik dari segi dokumen, data-data yang telah disiapkan, serta apabila teman-teman gagal di dalam mengikuti tes atau seleksi CPNS di tahun 2024. Sebab teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 nasibnya berbeda dengan teman-teman tenaga honorer yang diangkat sebagai ASN atau P3K di tahun 2024. Sebab teman-teman tenaga honorer, mereka telah dijamin oleh pemerintah bahwa akan segera diangkat sebagai P3K dan akan segera mendapatkan NIP di tahun 2024 bagi mereka yang memenuhi syarat, yaitu telah mengabdi lebih dari 5 tahun, datanya telah tervalidasi dan terverifikasi serta terdaftar di database BKN. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti seleksi CPNS melalui jalur umum, maka teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan dokumen, berkas yang dibutuhkan, serta melengkapi data-data yang dibutuhkan pada saat seleksi CPNS di tahun 2024, serta mempelajari soal-soal mengenai tes seleksi CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS melalui jalur umum dapat diterima dan dapat mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai PNS, baik PNS daerah maupun PNS pusat. Oke teman-teman semua, demikian informasi terkait perbedaan CPNS 2024, baik CPNS pusat maupun CPNS daerah. Jika teman-teman berniat, maka silakan teman-teman pilih apakah ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS pusat ataupun CPNS daerah. Oke, sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.